Metode Montessori dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia, pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20 yang menerapkan pendekatan bahwa anak mengoreksi kelalaian atau kesalahan yang dibuat sendiri. Pendidik memberi kesempatan anak untuk bekerja sesuai dengan ritme anak dan menobservasi kapan anak siap untuk mempelajari hal baru. Metode ini dapat diterapkan pada anak umur 1 hingga 6 tahun. Montessori juga bisa dijadikan sebagai alternatif liburan anak di rumah. Dengan cara, orang tua memberikan fasilitas ataupun permainan yang mendidik agar mereka merasa nyaman dan mendapat pengalaman baru. Oke, jadi kita ikutan repot ya di sini ya, ikutan repot ya. Jadi ternyata ini harus paling banyak nih kalau bisa bantu siang ya. Udah. Di sudut sebelah sana ada Faik, lagi bingung kayaknya dia. Faik. Hai, Faik. High five gimana? Faik. Terus ada Kenzi. Ken gimana Ken? Kenzi hai. Hai ke kamera yang itu hai. Ken ada Rifa. Hai Rifa. Ada siapa Ziza. lagi? Ziza. Ada Hai Zi. Sama ada Princess Moana. Princess Moana yang mau jadi tukang bubur kacang hijau. Ini lagi megang kacang hijau soalnya. Tapi menarik bagaimana anak-anak langsung tertarik melihat, oh ini ada apa segala macam. Warna nampaknya memang sekarang menjadi hal utama boleh dijelasin yang dilakukan oleh Kenzi ini sekarang apa sih yang dilakukan Kenzi? Permainan apa itu Mbak Elvina? Oke, Kenzi usia berapa? 4 ya Ken? 4 tahun ya. Kenzi sedang memindahkan air berwarna dari satu wadah ke wadah lain yang identik menggunakan spons untuk mencuci piring. Cuci piring ya, bisa dibeli lah ya, gampang ya. Tinggal itu ya. dipotong juga kalau mau lebih hemat. Ini kayaknya melatih untuk mencuci piring memang iya. Supaya bisa bantu. Oke, nah permainan ini sebenarnya ada apa sih nggak sih? Jadi melatih apanya, motoriknya kah, atau apa gitu? Tujuan langsungnya tentu seperti kita ketahui memindahkan air berwarna ya dari satu mangkuk ke mangkuk lainnya. Tapi tujuan yang tersembunyi yang tidak langsung itu yang kita nggak bisa lihat untuk anak usia dini khususnya melatih koordinasi mata dan tangan mereka. Oh, iya. Oke. Selain itu juga melatih sensorik halus, jari-jari mereka kan gini ya. Tuh. Ya, karena kan sangat squishy gitu ya. Squish. Nanti kalau misalnya mereka pada usia lebih lanjut akan belajar memegang pensil atau krayon, jadi udah lentur tangan jari-jarinya. Oh, nggak kaku gitu ya. Memudahkan untuk menggambar dan menulis gitu ya. Jadi di rumah saya menerapkan keterampilan hidup ini, Montessori dulu, terhadap anak saya dari usia sekitar 18-20 bulan. Tanpa mengajarkan misalnya, ini loh cara nulis kamu pegang kayak begini ya bolpennya. Enggak, jadi gini dulu. Pada saat usianya, jadi langsung otomatis aja dia bisa sendiri. Otomatis refleksnya sudah terlatih begitu ya. Berarti ini kan masuk kategori yang usianya di bawah 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Nah, kalau yang ada di depan Faik itu apa tuh? Bentuknya ada di dalam pot kecil? Pot bunga tapi isinya pakai makaroni ya? Ya, ini isinya makaroni kering. Bisa juga diganti seperti pakai beras gitu bisa nggak sih? Jagung, beras. Bisa ya? Bisa dimasak jadi nasi tim. Dan lain-lain ya. Ini juga gunanya sama. Mungkin Faik belum pernah mencoba. Coba ya, Coba mungkin ini mamahnya nih harus belajar ya di rumah ya. Jangan ke kantor mulu nih mamahnya Faik. Oh, tuh gitu caranya tuh. Oh, coba Faik. Nah, pada saat Faik melihat seperti ini, dia juga mendengar bunyinya kan. Jadi dia melihat, oh itu bunyinya tuh makaroni pasta kalau dituang di wadah tanah liat yang terbuat dari tanah liat. Dan melatih sensornya juga, pendengarannya juga tadi ya. Kan ketika Faik melihat gitu. Nah kalau kita lihat tadi kan untuk yang di bawah 4 tahun itu lebih ke kayak bunyi-bunyian atau mengenal warna. Bahkan ini sudah tanpa dikasih tahu dia memindahkan karena sendiri. ini adalah princess kacang ijo kalau kayak Mita itu. Karena dia langsung happy megang kacang ijo ya. Menarik nampaknya gitu ya. Nah, kenapa sayang? Kalau misalnya anak-anak umur segini kan masih suka bosan, gampang bosan. Apa yang bisa dilakukan ketika mereka, aduh ini udah nggak mau lagi main ini? Dipaksa atau diganti permainannya? Oke, coba nih Faiknya. Coba Coba sama tante ya. Coba selamatkan dulu. Apa yang terjadi? Oh dia mau main squishy juga. Coba lu
Oke, Mbak Elvina nih. Sekarang kalau untuk yang 5 tahun ke atas ini gimana nih? Ini yang dilakukan oleh Riva dan Z? Untuk usia 5 tahun ke atas, tentunya kita harapkan motorik halus mereka sudah lebih develop ya. Jadi kita menggunakan eyedropper seperti ini, pipette. Pipette bisa digunakan untuk transfer air. Tuh, seperti yang sudah dilakukan Riva. Selain melatih kesabaran, ini juga nantinya menjadi dasar matematika di kemudian hari. Oke. Oh gitu, jadi melatih kesabaran, Riva harus sabar. Harus sabar ya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kita bicara soal permainan dari Indonesia Montessori ini berarti harus menggunakan bahan-bahan yang memang ada di rumah dan asli gitu ya? Kebanyakan bahan... Yang saya lihat ada jagung, ada kacang ijo, ada air, ada apa gitu. Iya, kebanyakan memang bisa diambil bahan-bahannya dari dapur kita sendiri. Dan kebetulan saya ideally saya lakukan di dekat dapur. Oh gitu. Nah pada saat mulai bosan. Biar kalau berantakan satu tempat ya beresin. Iya. Kita juga bisa ngajakin mereka ya masak bareng dan lain-lain. Jadi di situ kayak mencuci beras dan lain-lain akan melatih multisensor mereka, sensori mereka. Oke. Nah, berarti kan setiap anak ini pasti kan akan menerimanya beda-beda tuh kayak Faik tadi tuh. Iya. Jadi akhirnya tiba-tiba nangis gitu ya. Berarti kan tiap anak memiliki. Atau kayak Ken ini udah serius banget ya. Udah serius banget dia karir soalnya. Bahkan dia karir. Bahkan ya, ini sudah selesai nih. Udah diulang. Langsung udah diulang 2 kali. Iya, karena menurut dia adalah sebuah pencapaian hidup buat Ken dia kayak gitu. Betul. Nah sebenarnya kalau dalam pendekatan yang saya terapkan di rumah, yang saya sebut dengan Montessori di rumah, pendekatan itu kebanyakan terinspirasi dari pendekatan Montessori sendiri dan saya mix and match dengan pendekatan-pendekatan lain. Oke. Kalau pada saat anak itu kelihatan reluctant atau misalnya nggak mau, it's okay. Jadi jangan dipaksa ya. Iya, Jangan dipaksa. jangan dipaksa. Jadi orang tua nggak boleh terlalu ambisius ya. Iya. Anaknya harus pintar, bisa semua, bisa itu. Ntar baru umur 6 tahun suruh beli galon air lagi. Tapi gini Mbak Fani, saya tertarik dengan kan tadi dirimu bilang juga sering improv gitu kan ya. Improv artinya suka saya mix dengan yang lain. Seperti apa sih kalau ibu-ibu nih pengen coba yang dengan bahan-bahan lain misalnya atau ide-ide yang lain, batasannya apa-apa saja sih atau biasanya apa yang bisa dimanfaatkan di rumah berarti? Sebenarnya kalau yang dilakukan oleh anak-anak di sini kan kita kenal dengan keterampilan hidup ya, practical life skills seperti yang mostly ada di buku saya. Iya, yang di sini ya. Oke, Montessori di rumah ada 55 nih kegiatannya yang ada di buku yang bisa dicoba sama moms di rumah, bisa juga di mix mana yang kira-kira udah per tahun ya, per usia ya ada ya. Sudah ada kategorinya nih kalau di buku ini. Coba bisa dilihat mungkin ya. Ini ada yang menggunakan balok-balok sesuai dengan kategori usianya. Kemudian juga tadi ada memindahkan beberapa barang. Bahkan ada penjelasannya di sini ya Mbak Fina. Iya, detailnya lebih ada di situ dan step by stepnya. Nah, ini kalau aku tanya tadi kan kita udah nih kalau beberapa barang yang bisa dipergunakan di rumah. Sementara kalau ya untuk 5 tahun Z ini sedang merangkai bikin kalung atau apa? Kalau Z ini ngeronce. Oke, kalau zaman dulu karet ya yang dironce ya. Iya, boleh juga. Nah, ketahuan deh lahir tahun berapa ya. Betul, ketahuan deh. Yang cukup menarik adalah ketika tadi saya bilang adalah belajar Montessori ini gratis karena Anda bisa langsung mendownloadnya di website. Adalah Indonesia Montessori. Ini ada beberapa ya, yang mana ini ya? Iya. Benar nggak sih, Mbak Vina? Ya, indonesiamontessori.com. Indonesiamontessori.com, ini Anda bisa gunting-gunting sendiri. Yang kayak saya pegang ini adalah kartu-kartu nomenklatur ya. Nah, kalau yang itu apa? Ini itu sebelum dipotong-potong. Ini sebelum dipotong-potong. Jadi kalau Anda download di website indonesiamontessori.com, kategori printable, ada banyak tentang Indonesia dan juga hal-hal lainnya yang bisa di-download gratis. Di sini tujuan saya tuh mengenalkan tradisi dan kebudayaan Indonesia ke anak-anak sekitar usia 5 tahun ke atas. Nantinya itu bisa dipotong. Terus dijadikan kartu ya. Oh, seperti ini ya. Dijadikan kartu seperti ada ini. juga nih yang seperti ini yang kecil-kecil. Ini dicocok ini. nantinya. Oh, dicocokkan. Dicocokkan. Coba aku mau tanya deh, Riva sama Z, tahu nggak ini namanya pulau apa? Nggak tahu kan? Tiba-tiba Ken riak. Coba ini pulau apa Ken? Tahu nggak? Kalimantan. Wah, jago. Dia tahu loh. Coba lagi, coba lagi. Sama tahu ini pulau apa? Pattaya. Apa? Pulau apa ini?
Ayo pulau apa tuh? Saya kasih lihat tuh, tebak. Apa tuh? Yang Pulau Dewata namanya pulau apa? Bali. Oke, Kenzi banyak pembisiknya. Nah itu dia tadi fungsinya dari kartu-kartu ini. Seru banget Ada yang nih, langsung Princess konsen Kacang Hijau sudah kayaknya mulai ya. menebar-nebar kacang hijaunya. Bentar lagi bikin Seperti kebun apa nih sih kayaknya Mbak Kak Pi kalau Emita. misalnya kita bisa lihat nih, ternyata anak ini suka nih, misalnya kayak kan dia suka memindah-mindahkan atau misalnya kayak siapa Kae Atau Zi itu udah mulai ngeronce tuh, udah menjadi kalung tuh, udah bentar mulai lagi jadi ngeronce. pengusaha. Kita bisa lihat ini sebagai kayaknya bakat anak saya nih gitu. Sebetulnya ya kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini tuh disukai kebanyakan anak. Karena sebetulnya yang kelihatannya sederhana ini tapi memuaskan mereka, Ingin tahuan ingin mereka tahu ya. mereka, dan juga seperti yang tadi Akbari bilang merasa ada pencapaian hidup gitu loh. Oh iya sih udah berhasil. Udah berhasil, bener. Pindahin air dari satu tempat ke tempat lain. Dan jangan lupa pujian ya. Iya. Iya. Nah pujiannya pun kita lebih fokus terhadap effortnya. Oh dan pinter dia langsung Iya. lapangannya. Otomatis banget Kenzi. Pinter memang Kenzi. Nah sekarang aku mau tanya, si jagung itu fungsinya permainannya gimana? Si jagung ini Situ bisa ya. juga. Bentar ya. Gimana? Isi. Banyak banget loh ini Oke. pinteran lucu-lucunya Akbari. Oh jagung itu fungsinya mainannya untuk kita. Gampang banget ya. Jadi Anda saudara bisa dari rumah banget nih peralatan-peralatan. Ada jagung, ada makaroni kering, ada mungkin adalah air yang diberikan pewarna gitu kan. Jadi Atau mungkin enak. ada pernak-pernik yang bisa Hah, dijadikan ngambil jagung kalung. pakai jepitan. Bisa juga. Itu mah Itu terlalu lebih ambisius, tricky lama kalau banget. udah usia 5. Ya. Jadi Ini oke. bisa melatih ketekunan juga berarti ya Mbak ya. Tuh, fokus ya. Fokus, oke Rifa, ini berarti untuk 5 tahun bisa? Selesaikan Bisa. tugas. Coba Kakak Rifa pindahin Coba. semuanya tanpa jatuh dalam hitungan 10 detik. Oh nggak boleh. Boleh nggak usah. detik. Oke. Itu terlalu ambisius berarti ibu-ibu. Oke, terakhir sebelum kita sudahi perbincangan kita, ini kan tadi ada bukunya. Sebenarnya udah bisa dibeli nggak sih di toko buku atau apa Ada, gitu? iya. Ada ya? Udah dijual bebas ya, berarti ini bisa langsung dipraktekkan di rumah. Betul, Dan tadi jangan lupa Anda juga harus mengunjungi websitenya, ada di layar televisi Anda, indonesiamontessori.com. Itu double S karena Anda bisa mendownload semua kartu-kartu yang luar biasa ini. Nomenklatur yang memberikan Nomenklatur. pengetahuan tidak hanya untuk anak tapi juga Nomenklatur untuk tuh kayak bahasa zaman Belanda ya. pemberian nama begitu ya. Betul, untuk menambahkan vocabulary mereka. Yang Iya. jelas yang saya senang adalah karena anak-anak ini memiliki waktu yang menyenangkan untuk diri mereka Menyenangkan. dan Iya. orang tua juga nggak perlu terlalu repot menyediakan bahan-bahan yang sangat sederhana kalau kita lihat ya. Betul. Betul kan, kalau saya masak biasanya anak saya di sebelah ya begini terus. Non-stop. Non-stop, oke. Mereka bisa Iya, lebih iya, tenang. iya. Oke, nampaknya Princess Kacang Hijau sudah mulai bosan. Princess Kita akan Kacang beralih ke mainan yang lain. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama Iya. kita.